Kakek ini selalu dihina jamaah lain saat sholat Jumat karena pakaiannya yang sederhana dan terlihat lusuh. Tapi semua terdiam saat tahu identitas aslinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Akar Kehidupan. Yang sudah like, komen, dan subscribe saya doakan rezekinya lancar, hutangnya lunas, dan selalu diberi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, absen dulu kalian nonton dari kota mana? Tulis di kolom komentar. Bismillah, mari kita mulai kisahnya sekarang. Setiap hari Jumat, sebelum lantunan azan pertama menggema, Huda sudah terlebih dahulu tiba di masjid. Ia memilih duduk tenang di sudut yang jarang dilirik orang, sebuah pojok sederhana yang selalu ia datangi, beralaskan tikar lusuh miliknya sendiri. Udara pagi mengalir lembut, membelai dedaunan kelapa yang menari perlahan di halaman masjid. Namun, tak banyak yang memperhatikan kehadirannya. Lelaki tua itu selalu lebih awal, menyepi di tempat yang nyaris tersembunyi dari pandangan kebanyakan orang. Anak-anak yang berlarian masuk masjid kadang melewatinya begitu saja, hanya melirik sekilas tanpa menaruh minat. Pakaian yang dikenakan Huda jauh dari kesan baru. Gamis kusam dan sarung yang penuh tambalan menjadi ciri khasnya. Bahkan, di sisi kanan sarungnya tampak sobekan kecil, tapi semua itu tak pernah mengusik rasa malunya. Ia lebih memilih menjalani hari-harinya dalam ketenangan hati, daripada sibuk memikirkan pandangan orang lain. Di bahunya, menggantung tas kecil yang berisi kitab doa, dan di tangannya, sebuah botol minyak goreng yang tinggal sedikit isinya, mungkin akan ia isi ulang usai salat nanti. Segala puji bagi Allah, akhirnya sampai juga, bisiknya lirih sambil membenarkan posisi sarungnya yang agak melorot. Ujung janggutnya yang memutih disentuh pelan, sebelum tatapannya jatuh pada lantai masjid yang mulai dipenuhi oleh jamaah yang berdatangan. Langkah-langkah mereka terdengar bersahutan, mengabarkan bahwa waktu salat semakin dekat. Huda tetap tenang, tidak terburu-buru. Ia menarik napas dalam-dalam, merasa damai meski dunia di luar sana tak jarang menghakimi. Beberapa orang yang lewat di depannya hanya melirik sejenak sebelum mempercepat langkah, seperti hendak menghindari bau minyak yang samar-samar menguar dari tubuhnya. Anak-anak pun terkadang spontan menutup hidung, berbisik-bisik sambil tertawa kecil, lalu berlari menjauh dengan wajah tak nyaman. Namun, semua itu tak menggoyahkan keteguhan Huda. Ia tak mengeluh, tak marah. Ia sudah sangat akrab dengan perlakuan itu. Justru di tengah kesendirian di pojok sunyi itulah, ia merasa paling dekat dengan Sang Pencipta. Suara dari luar masjid yang menembus masuk terasa seperti irama yang menenangkan, menyusup pelan ke dalam sanubarinya. Bagi Huda, sudut masjid itu adalah ruang terbaik untuk berdialog dengan Allah. Ia tidak memerlukan lebih dari selembar sajadah, keheningan, dan waktu untuk menumpahkan isi hatinya. Dunia luar bisa menilai semaunya, tetapi di hadapan Allah, tak ada yang lebih tinggi atau rendah hanya karena pakaian atau penampilan. Apa yang menempel di tubuh hanyalah bungkus sesaat yang tak punya nilai di akhirat. Namun, pagi itu, ada sesuatu yang tidak biasa. Ada nuansa berbeda yang tak luput dari perasaannya. Suasana terasa agak lain, dan Huda bisa merasakannya meski hanya samar. Tak lama kemudian, muncul seorang pria muda berpakaian bersih dan rapi, mengenakan sorban putih. Langkahnya cepat, matanya menyapu seluruh ruangan. Begitu melihat Huda di pojok, ia memperlambat langkahnya, mendekat perlahan. Seperti Jumat sebelumnya, Huda memang selalu datang lebih awal ke masjid. Angin pagi menyentuh kulit wajahnya yang mulai menua, memberikan rasa segar yang menenangkan. Langkahnya pelan namun mantap menuju bagian depan masjid. Bagi Huda, duduk dekat dengan barisan pertama membuatnya merasa lebih terhubung dengan Allah. Itu sudah menjadi kebiasaan lamanya. Kebiasaan yang mungkin tidak dipahami oleh banyak orang, tapi sangat berarti baginya. Setiap langkah yang diambil Huda terasa seperti lantunan doa yang lirih, dan setiap gerak tubuhnya adalah wujud ketundukan. Ia berjalan perlahan tanpa menimbulkan suara, menuju saf depan, tempat yang selalu ia anggap sebagai ruang paling dekat dengan Sang Pencipta. Namun pagi itu, ketika ia hampir mencapai tempat duduk yang biasa ia tempati, ketenangan mendadak terusik oleh suara lantang yang memecah keheningan. "Pak, maaf, sebaiknya di belakang saja. Bajunya bau minyak, Pak." Ucapan itu keluar dari mulut seorang lelaki setengah baya yang baru saja melewati Huda. Penampilannya mencolok,
Sorban putih yang tersusun rapi di kepala dan jas hitam elegan yang menyeratkan status sosial tinggi. Pandangan matanya hanya sebentar tertuju pada Huda, namun cukup untuk menyampaikan penilaian cepat terhadap pakaian lusuh yang dikenakan lelaki tua itu. Huda terdiam sejenak. Wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya menyimpan gejolak perasaan yang sulit ditebak. Ia menatap pria itu sejenak, seolah ingin mengerti lebih dalam maksud dari ucapannya. Tapi pria itu sudah berlalu, berdiri dengan sikap yang tampak angkuh, menanti tanggapan seolah ucapannya tak bisa dibantah. Beberapa orang di sekitar mereka saling melirik. Ada yang menyembunyikan senyuman di balik tangan, sebagian lain berusaha menahan tawa yang nyaris terdengar. Namun Huda tak mengharapkan rasa kasihan dari siapapun. Ia hanya membalas dengan anggukan kecil, nyaris tak terlihat. Ada beban yang mengendap di dadanya. Nafas yang ditarik terasa lebih berat dari biasanya, seolah ucapan tadi meninggalkan luka yang tak terlihat. Tapi ia tetap diam. Tak satupun kata ia lontarkan. Baginya, semua ini bukan tentang menjawab manusia, melainkan tetap teguh di hadapan Tuhan. Dengan langkah yang kini lebih pelan, Huda mengurungkan niat untuk duduk di barisan depan. Ia melangkah mundur, mencari tempat kosong di belakang, sambil menahan rasa yang menggumpal dalam hati. Dunia mendadak terasa sempit. Setiap gerakan seperti membawa beban tak kasat mata. Perasaan yang muncul bukan kemarahan, melainkan semacam luka yang tak berdarah, namun cukup dalam untuk menggoyahkan ketenangan. Akhirnya, ia duduk di saf belakang. Berusaha mengatur napas dan menenangkan hati, meskipun suasana masih menyisakan tatapan yang membuatnya tak nyaman. Beberapa jamaah melirik cepat, sebagian lainnya berpaling, pura-pura tak melihat. Huda menunduk, memejamkan mata, mencoba mengembalikan jiwanya ke dalam ketenangan doa. Tapi hatinya tak sepenuhnya tenang. Ketika suara azan mulai berkumandang, lantunannya sejenak tenggelam oleh suara batin yang bergaung dalam dirinya. Setelah azan selesai, rasa itu tak juga pergi, seolah beban baru telah hinggap, bukan karena sikap orang lain semata, tapi dari pertarungan dalam dirinya sendiri. Saat khutbah Jumat dimulai, suara khatib menggema, mengisi ruang masjid yang hening. Huda duduk tenang, tangannya terlipat di atas pangkuan, mendengarkan dengan saksama meskipun tubuhnya tampak lelah. Tema khutbah siang itu adalah tentang keadilan dan persamaan di hadapan Allah. Sesungguhnya, Allah tidak memandang rupa atau harta kalian, tetapi yang dilihat adalah ketakwaan yang ada di dalam hati. Ucap sang khatib penuh keyakinan, sesekali memandangi jamaah satu persatu. Di sisinya, tak ada kelebihan kecuali lewat amal dan keikhlasan. Kata-kata itu menyentuh hati Huda. Meski fisiknya mulai melemah, jiwanya sedikit terangkat. Ia menunduk, menyimak setiap kalimat yang diucapkan dengan hikmat. Namun, pikirannya tetap dibayangi oleh peristiwa tadi. Kalimat singkat itu terus menggaung dalam benaknya, bajunya bau minyak. Setiap kali ia mencoba kembali fokus, suara itu muncul lagi, mengganggu ketenangan batinnya. Mengapa manusia kerap menilai dari tampilan luar semata? Mengapa mereka lupa bahwa pandangan Allah menembus jauh lebih dalam dari apa yang bisa dilihat mata? Kita diajarkan oleh Allah untuk saling menghormati dan tidak saling merendahkan, ujar khatib, suaranya menggema di seluruh penjuru masjid. Huda, yang duduk diam di saf belakang, merasakan seberkas kehangatan menjalari hatinya. Bukan karena kalimat itu sendiri, melainkan oleh suatu rasa yang sulit diuraikan, sejenis letih yang terpendam lama, bukan karena usia, melainkan oleh luka-luka kecil dari perlakuan dunia yang kerap tidak adil. Ia menunduk, menatap tangannya yang mulai lemah, kulitnya penuh keriput dan bekas kerja keras. Tangan itu dulu tangguh, terbiasa menggenggam wajan panas, membalik tahu dan pisang goreng yang tak terhitung jumlahnya. Dari penghasilan kecil itulah, ia selalu menyisihkan sebagian untuk masjid yang begitu ia cintai. Ia berharap, tiap keping hasil jeripayahnya bisa menjadi amal jariah, meski tak pernah ia ucapkan keras-keras. Tapi kini, batinnya bertanya, apakah semua itu cukup? Apakah perjuangannya akan dikenang? Atau ia hanya akan dilihat sebagai lelaki tua berminyak dengan pakaian lusuh? Tetes air mata yang sejak tadi menggantung, akhirnya jatuh perlahan membasahi pipinya. Tidak terdengar isak atau helaan napas berat, hanya diam yang menyelimuti. Ia tidak ingin diperhatikan.
Tidak ada orang yang perlu tahu betapa dalam luka yang bisa ditorehkan oleh sebuah kalimat sederhana dari seseorang yang merasa lebih baik darinya. Namun meskipun tangis itu senyap, justru dari keheningan itulah datang rasa damai. Karena ia tahu, hanya Allah yang benar-benar memahami isi hati manusia. Tuhan tidak butuh tampilan, Dia melihat kedalaman niat. Seorang jamaah yang duduk beberapa langkah darinya, seorang pria muda yang sedari tadi sibuk dengan ponsel, terlihat mulai memperhatikannya. Ia melirik ke arah Huda, merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Tatapannya berubah, dari cuek menjadi penuh tanya. Namun ia tak tahu harus berbuat apa. Di depan, suara Hatib kembali mengalun, berbicara tentang ujian dunia, harta, pangkat, dan rupa. Tapi yang paling utama, katanya, adalah ketulusan hati dalam menjaga amanah dan keimanan. Huda perlahan menyeka air mata di wajahnya. Entah berapa lama lagi tubuhnya akan mampu bertahan, tapi satu hal yang tak pernah ia hentikan adalah doanya yang sunyi. Ya Allah, terimalah setiap amal kecilku yang mungkin tak dilihat manusia. Jagalah rumah MU ini tetap berdiri, walaupun tubuhku semakin rapuh. Saat khutbah berakhir dan jamaah bersiap berdiri, Huda masih duduk tenang. Rasa tenang yang muncul setelah kesedihan itu terasa seperti pelipur lara. Seolah jiwanya baru saja melewati badai dan sampai di tepian. Namun sebelum ia bangkit, matanya menangkap bayangan seseorang yang berjalan mendekat. Seseorang yang membuatnya terdiam sejenak. Malam harinya, suasana masjid tampak lebih ramai dari biasanya. Takmir mengadakan musyawarah terbuka membahas kelanjutan proyek renovasi yang telah berjalan beberapa bulan terakhir. Ruang serbaguna yang berada di sisi masjid dipenuhi para jamaah. Pencahayaan lembut menerangi wajah-wajah yang serius namun penuh semangat. Di sisi ruangan, tersedia beberapa piring berisi kue tradisional dan gelas teh hangat, meski sebagian besar lebih memilih untuk langsung duduk dan menyimak agenda penting malam itu. Di depan, Pak Sodik, bendahara masjid yang dikenal teliti dan kalem, berdiri dengan berkas catatan di tangan. Raut wajahnya tampak serius, namun bibirnya terselip senyum kecil saat ia memulai pertemuan. Ia menyampaikan kabar tentang perkembangan renovasi yang sudah mencapai tahap signifikan, membuat banyak jamaah mengangguk puas. Namun, saat ia berhenti sejenak, ekspresinya berubah. Ada semacam gejolak di matanya, seolah ia akan mengumumkan sesuatu yang tak biasa. Saudara-saudara semua, ujarnya dengan nada yang lebih dalam dari biasanya, pagi tadi, kami menerima donasi terbesar yang pernah masuk sejak pembangunan masjid ini dimulai. Suasana ruangan berubah hening. Para hadirin saling berpandangan, mencoba menebak siapa gerangan yang memberikan sumbangan itu. Tak seorang pun menyangka bahwa nama yang akan disebutkan Pak Sodik sebentar lagi adalah seseorang yang selama ini mereka pandang sebelah mata. Keheningan mendadak menyelimuti ruang serbaguna masjid. Para jamaah yang tadinya duduk santai kini menegakkan tubuh mereka, mata tertuju penuh pada Pak Sodik yang masih berdiri di depan, memegang secari kertas dari dalam amplop. Tatapan-tatapan saling bertaut, dan bisik-bisik mulai merebak perlahan. Sumbangan ini, ujar Pak Sodik, suaranya berat namun jelas, berjumlah 300 juta rupiah. Kata-kata itu terasa seperti petir di tengah langit cerah. Beberapa jamaah tampak terperangah, sebagian lain menatap sekeliling, seolah mencari siapa yang mungkin sanggup memberi jumlah sebesar itu. Allahu Akbar, gumam salah satu dari mereka lirih, sementara yang lain bertanya dengan nada tak percaya, siapa yang mampu memberi sebanyak itu? Pak Sodik menarik napas sejenak, lalu mengangkat amplop coklat yang sudah kosong. Tapi yang paling menarik bukan hanya jumlahnya, lanjutnya pelan. Tak ada nama di sini, hanya satu kalimat, dari seorang hamba Allah yang mencintai rumah ini. Kata-kata itu seperti menyiramkan bensin ke bara penasaran yang sudah membara. Ruangan yang tadinya hening mulai dipenuhi suara-suara pelan, penuh tebakan dan keraguan. Siapa gerangan? Bisik seseorang. Kenapa tak menyebutkan nama? Tak satu pun dari mereka tahu jawabannya. Tak ada yang berdiri untuk mengaku. Semua mata bergantian menyapu wajah-wajah di ruangan itu, berharap menemukan petunjuk. Namun tak seorang pun menunjukkan tanda bahwa mereka adalah si dermawan misterius itu. Di sudut ruangan, duduk seorang lelaki tua yang sejak tadi diam tanpa bicara. Huda, dengan tubuh renta dan wajah yang menua bersama waktu, hanya memejamkan mata. Tangan tuanya menggenggam erat tas lusuh yang hampir selalu ia bawa.
Tak ada satupun ekspresi mencolok di wajahnya. Tapi di balik kelopak mata yang terpejam, ada beban yang hanya bisa ia pahami sendiri. Ia tahu bahwa dirinya tak akan pernah menyebutkan siapa yang sebenarnya menyumbang uang itu. Baginya, cukup Allah yang tahu. Ketegangan di dalam ruangan makin terasa ketika seorang pemuda dari saf depan berdiri. Ia terlihat ragu, tapi akhirnya angkat suara. "Pak Sodik, apakah sumbangan sebesar ini sudah dipastikan berasal dari sumber yang bersih? Maksud saya, jumlahnya sangat besar." Beberapa jamaah langsung menoleh, seakan ikut menanti jawaban. Pak Sodik menatap pemuda itu, lalu meletakkan kertas di mejanya. "Kita memang tidak tahu siapa yang memberinya," katanya dengan nada tenang. "Tapi kita juga tak bisa serta-merta menuduh yang bukan-bukan. Yang kita lihat adalah niat. Dan hanya Allah yang tahu keikhlasan seorang hamba." Meskipun jawaban itu disampaikan dengan bijak, rasa penasaran belum juga surut. Jamaah kembali tenggelam dalam bisik-bisik yang nyaris serempak. Ada yang menebak-nebak, ada pula yang hanya menggeleng dalam diam. Di tengah hiruk-pikuk itu, Huda hanya menghela napas. Dalam dadanya, muncul perasaan lega yang tak bisa dijelaskan. Ia tak butuh pengakuan. Ia pun tak berharap ucapan terima kasih. Yang ia inginkan hanyalah agar rumah Allah ini terus berdiri, terus ramai, terus menjadi tempat kembali bagi siapapun yang mencari ketenangan. Ketika rapat kembali berlanjut ke agenda berikutnya, Huda perlahan membuka matanya dan tersenyum tipis. Ia tidak bicara, tidak memberi isyarat apapun. Tapi dalam hatinya ia tahu, suatu hari nanti, ketika waktunya tiba, kebenaran akan menampakkan diri. Dan ketika itu terjadi, ia hanya ingin dikenang bukan karena besarnya pemberian, melainkan karena cintanya yang tulus pada tempat ini. 2 hari setelah pertemuan di masjid yang masih menyisakan rasa penasaran, pagi datang dengan langit yang kelabu. Udara mengandung dingin yang tipis, dan sisa hujan semalam masih menyisakan aroma tanah basah. Biasanya, warung kecil milik kakek Huda sudah ramai sejak fajar, dengan deretan pisang goreng hangat dan tahu isi yang menggoda. Namun pagi itu, tempat itu tampak sepi dan sunyi. Papan kayu yang biasa digunakan untuk menata dagangan dibiarkan kosong, kursi plastik di sampingnya juga tak tampak. Fajar, seorang pemuda yang kerap mampir membeli sarapan sebelum berangkat kerja, menghentikan motornya di depan warung. Ia berdiri sejenak, matanya mengamati pintu rumah di belakang warung dengan rasa cemas. "Biasanya udah buka jam segini," gumamnya pelan. Setelah beberapa ketukan pelan dan panggilan singkat, pintu rumah itu akhirnya terbuka perlahan. Dari balik celah, muncul sosok kakek Huda. Tubuhnya tampak lemah, kulit wajahnya pucat, dan matanya terlihat sayu. Tangan tuanya bergetar saat berpegangan pada daun pintu. "Fajar bisa antarkan ke puskesmas?" ucapnya lirih, nyaris tak terdengar. Tanpa pikir panjang, Fajar langsung menopang tubuh kakek itu dan membantunya naik ke atas sepeda motornya. Dalam perjalanan, Huda lebih banyak diam. Napasnya terengah, dan pandangannya sesekali tertuju ke langit yang masih mendung, seakan berbicara pada sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Begitu tiba di puskesmas, petugas langsung membawa Huda ke ruang pemeriksaan, sementara Fajar menunggu di luar dengan perasaan yang tak tenang. Kakinya tak henti bergerak, tanda kecemasan yang semakin memuncak. Tak lama kemudian, seorang perawat keluar dan memanggil Fajar masuk. Di ruangan yang putih dan sunyi, kakek Huda terbaring dengan tubuh yang lemah. Di tangannya tergenggam sebuah amplop coklat kusam, seolah sudah lama disimpannya. Dengan senyum tipis yang penuh arti, ia menatap Fajar dan mengulurkan amplop itu. "Kalau saya tidak sempat pulang, titipkan ini ke Pak Sodik, ke pengurus masjid," bisiknya pelan. Suaranya lemah, namun penuh kesungguhan. Fajar menahan napas, menunduk, lalu mengangguk cepat meski hatinya terasa sesak. "Kakek jangan ngomong kayak gitu. Nanti juga sembuh. Saya tungguin terus di sini," ucap Fajar sambil memaksakan senyum, meskipun suaranya bergetar. Namun takdir sudah lebih dulu menulis akhir. Malam itu, hujan turun pelan, membasahi genteng puskesmas yang dingin. Dalam tidurnya yang sunyi, kakek Huda menghembuskan napas terakhir. Tak ada tangisan yang pecah, tak ada suara gaduh, hanya keheningan yang perlahan menyelimuti kepergiannya. Fajar, yang sejak sore tetap setia menunggu di ruang tunggu, diberitahu oleh perawat menjelang dini hari. Ia terdiam,
duduk mematung dengan pandangan kosong. Tangan kirinya meremas amplop yang tadi diberikan, kini terasa berat di dadanya. Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Hanya diam yang menggema, bersama rasa kehilangan yang begitu dalam. Isi dalam amplop itu menyimpan sebuah kenyataan yang tak hanya mengguncang pengurus masjid, tetapi juga seluruh warga kampung. Ketika fajar menyingsing dan kabar wafatnya kakek Huda mulai menyebar lewat bisikan lirih dari rumah ke rumah, Fajar menyadari bahwa inilah saatnya. Saat kebenaran yang selama ini disimpan rapi oleh seorang lelaki renta harus disampaikan ke khalayak. Malam itu, di ruang rapat masjid, suasana terasa berat dan penuh ketegangan. Biasanya, rapat takmir berjalan datar, tapi kali ini, raut wajah para hadirin tampak tegang, seolah menanti jawaban dari pertanyaan yang selama ini hanya mereka simpan dalam hati. Fajar datang dengan langkah lambat, mengenakan pakaian sederhana. Di tangannya tergenggam erat sebuah amplop coklat lusuh, amplop yang dulu diserahkan oleh kakek Huda di puskesmas, tak lama sebelum hembusan napas terakhirnya. Ia berdiri di hadapan para pengurus dan jamaah yang hadir. Pandangannya menyapu ruangan, menyentuh wajah-wajah yang dulu memandang kakek Huda hanya sebagai lelaki tua penjajah gorengan keliling. Tak banyak yang mengenalnya lebih dari itu. Fajar menarik napas, lalu berkata dengan suara berat, "Saya membawa titipan terakhir dari kakek Huda. Ini amanah yang harus saya sampaikan malam ini." Ruangan seketika sunyi. Tak ada suara, hanya detak jam dinding yang terdengar pelan. Fajar membuka amplop itu perlahan. Dari dalamnya, ia mengeluarkan 2 lembar kertas. Satu adalah surat tangan dengan tulisan rapi namun sudah mulai pudar. Yang lainnya adalah fotokopi bukti transfer dari bank. Jumlah yang tertera membuat napas sebagian orang tercekat. 300 juta rupiah, ditransfer ke rekening masjid 2 hari sebelum hari Jumat sebelumnya. Dengan suara bergetar, Fajar mulai membaca surat itu dengan pelan namun jelas, agar setiap kata dapat meresap ke telinga mereka yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Huda bin Salim. Saya bukan siapa-siapa. Hanya seorang penjual gorengan yang keliling dari pagi hingga sore. Dalam diam, saya sisihkan hasil dagang setiap hari, sedikit demi sedikit, selama bertahun-tahun. Bukan untuk membeli kendaraan, bukan pula untuk memperbaiki rumah saya yang sudah tua. Tapi semua ini saya kumpulkan demi satu harapan, agar masjid ini dapat berdiri indah, menjadi tempat ibadah yang damai untuk siapapun, tanpa pandang rupa atau derajat. Fajar berhenti sejenak. Tenggorokannya tercekat. Ia menatap sekeliling, dan tampak beberapa hadirin mulai menunduk. Ada yang menarik napas panjang, ada pula yang meneteskan air mata diam-diam. Dengan lirih, Fajar melanjutkan membaca akhir dari surat itu. Maafkan saya jika selama ini hadir ke masjid dalam keadaan lusuh, dengan aroma minyak yang masih menempel. Saya hanya ingin rumah Allah ini menjadi istana bagi kita semua, meski saya sendiri hanyalah debu di pojok ruangan. Wassalamualaikum. Dan saat kata terakhir itu diucapkan, ruangan berubah menjadi sunyi senyap. Tak ada bisikan, tak ada tanya. Yang tersisa hanyalah rasa haru dan penyesalan yang menggantung di udara. Pak Sodik, sang bendahara yang biasanya tegas dan penuh perhitungan, kini terduduk lemas. Kepalanya tertunduk, bahunya tampak bergetar. Suara lirih terdengar darinya, Allahu Akbar, sebelum air matanya jatuh begitu saja tanpa dapat ditahan. Seorang pria setengah baya yang biasa mengenakan sorban putih, pernah menyuruh kakek Huda duduk di belakang masjid karena bau badannya, kini terdiam membisu. Matanya terpejam kuat-kuat, tangannya mengepal di atas lutut, dadanya naik turun tak beraturan. Ia tak sanggup mengucapkan sepatah kata pun. Tapi tak perlu, semua orang yang hadir tahu siapa dia. Dan mereka semua tahu bahwa luka yang ditinggalkan oleh sebuah ucapan merendahkan, kini menghantam balik lebih dalam dari yang pernah ia bayangkan. Namun sesak di dada mereka baru mulai terasa. Dari arah mimbar, terdengar lantunan azan Isya berkumandang dari pengeras suara masjid yang masih dikelilingi perancah dan tumpukan bahan bangunan. Suaranya bening, nyaring, seakan-akan langit sedang menyampaikan balasan atas surat seorang hamba kecil, yang mungkin tak dikenal banyak orang, tapi begitu dikenal oleh Tuhannya. Usai surat itu dibacakan, ruangan seperti kehilangan waktu. Tak satu pun suara terdengar, selain helaan napas panjang yang tertahan-tahan oleh mereka yang masih berusaha tampak tenang. Tapi diam itu tidak bertahan lama.
Dari salah satu sudut ruang, terdengar suara tangis pelan. Seorang perempuan lanjut usia yang duduk paling belakang menyembunyikan wajahnya di balik jilbab, bahunya gemetar menahan tangis. Tak lama, suara isakan lain mulai bermunculan, mengalir seperti riak air yang tak terbendung. Bukan sekadar sedih, tangisan itu adalah penyesalan. Dalam, perih, menyesakkan. Di sisi ruangan, lelaki bersorban yang dahulu dengan enteng meminta kakek Huda duduk di belakang, kini tampak tak sanggup menahan berat di dadanya. Ia menunduk dalam-dalam, seolah ingin menghilang dari pandangan siapapun. Tangan yang mengepal di atas pahanya kini gemetar. Ia berkali-kali mengusap wajah, namun air mata terus mengalir membasahi sorban putihnya yang rapi. Tidak ada pembelaan, tidak ada upaya menjelaskan diri. Karena ia sadar, luka yang pernah ia goreskan, kini tak bisa diperbaiki dengan sekadar permintaan maaf. Pak Sodik, bendahara masjid yang biasanya berdiri tegas dalam forum seperti ini, bangkit perlahan. Tapi tubuhnya tak kuat menopang rasa bersalah yang menumpuk. Ia jatuh berlutut di tengah ruang, wajahnya memerah, matanya sembab. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan kepada dirinya sendiri, "Ya Allah, kami terlalu buta untuk melihat ketulusan yang nyata." Tangis tertahan yang keluar dari dirinya, menambah tebalnya suasana duka yang memenuhi ruangan. Para pengurus lain, yang selama ini aktif dan dikenal vokal, kini hanya bisa terdiam. Mata mereka memerah, dan masing-masing tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri, menatap lantai, tapi yang terlihat adalah bayang-bayang kesalahan yang pernah mereka anggap sepele. "Kenapa kita nggak pernah benar-benar lihat siapa beliau?" Suara salah satu pemuda jamaah tiba-tiba terdengar, serak oleh tangis. Ia berdiri, matanya merah, tangannya menggenggam dada. "Kita sibuk menilai orang dari sandal, dari pakaian, dari bau minyak, padahal Allah cuma lihat satu, hatinya." Tangis pun membesar. Rapat yang biasanya penuh debat dan usulan kini menjadi ruang pengakuan dosa, tanpa suara, tanpa debat, hanya diam yang penuh luka batin. Setiap orang terdiam, tapi di dalam, hati mereka seperti dihantam gelombang kesadaran yang menyakitkan. Di luar, angin malam berhembus perlahan. Daun-daun pohon di halaman masjid bergesekan halus, menambah lirih suasana. Langit tampak kelabu, namun hujan tak turun. Udara terasa lembab, seperti langit ikut menangis diam-diam bersama mereka. Perlahan, pria bersorban tadi berdiri. Langkahnya berat, matanya sembab, dan suaranya lirih saat berkata, Saya orang yang dulu menyuruh beliau ke belakang. Saya yang menilai beliau hanya dari tampangnya. Tapi malam ini saya sadar, yang pantas duduk paling belakang justru saya." Kepalanya tertunduk. Ia mencoba menyeka wajahnya dengan sorban, namun tangannya terus gemetar. Sebelum ia sempat melanjutkan, dari belakang ruangan terdengar suara pelan seorang takmir senior yang jarang berbicara. "Tak ada lagi yang bisa kita lakukan untuknya, selain mendoakan dan berjanji, kita tak akan ulangi luka itu pada orang lain." Namun di benak setiap orang malam itu, masih tersisa satu tanya yang menggantung di udara, bukan untuk dijawab, melainkan untuk direnungi dalam diam. Sudah berapa banyak sosok seperti kakek Huda yang diam-diam kita pandang sebelah mata? Pagi pun datang dengan langit yang suram. Awan menggumpal rendah seolah menutupi kampung kecil itu dari cahaya pagi. Bukan hujan, tapi udara terasa basah, sejuk yang tak menggigil, namun penuh duka. Seakan bumi sedang ikut berbelasungkawa. Di depan rumah sederhana dengan cat dinding yang mulai terkelupas, pelayat mulai berdatangan sejak fajar terbit. Wajah-wajah yang datang tak hanya membawa belasungkawa, tapi juga rasa bersalah, pengakuan dalam diam, dan linangan air mata. Mereka datang dari berbagai arah. Para tetangga, pelanggan lama yang dulu biasa membeli gorengan sore hari, ibu-ibu yang sering mampir saat menjemput anak, bahkan para jamaah masjid, termasuk mereka yang dulu menjauh hanya karena aroma minyak goreng yang melekat di pakaian kakek tua itu. Sebagian membawa bunga, sebagian hanya membawa doa. Namun semua membawa satu hal yang sama. Hati yang hancur karena kehilangan sosok berhati besar yang selama ini luput dari perhatian mereka. Di sudut halaman, gerobak tua tempat kakek Huda biasa menjajakan gorengan dibiarkan berdiri diam, diselimuti kain putih sebagai bentuk penghormatan terakhir. Di dalamnya, masih ada sebungkus tahu isi yang belum sempat ia jual kemarin. Fajar berdiri di dekat pintu rumah, menggenggam bingkai foto berisi potret kakek Huda.
Pandangannya tertuju pada keranda yang dibungkus kain kafan bersih. Lalu ia menutup matanya sejenak, dan membiarkan ingatan terakhir itu hadir kembali, saat suara lemah sang kakek berbisik, "Tolong titipkan ini ke takmir masjid, ya, nak." Ketika azan maghrib berkumandang dari pengeras suara masjid yang belum rampung direnovasi, suasana menjadi semakin syahdu. Tak lama, imam masjid tiba. Wajahnya murung, sorban di bahunya tampak kusut tertiup angin. Dengan langkah pelan tapi mantap, ia memimpin sholat jenazah. Suaranya terdengar berat ketika menyebut nama Huda bin Salim, nama yang mungkin selama ini hanya ia kenali sekilas, tanpa tahu dalamnya jiwa di balik nama itu. Ya Allah, ampunilah beliau, muliakan tempat peristirahatannya, dan balas setiap amal baiknya yang tersembunyi dengan ganjaran yang tak tersembunyi di sisi MU. Tangis kembali pecah. Lebih keras. Lebih jujur. Tak satu pun dari mereka mampu lagi menahan air mata. Baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Tangisan itu bukan hanya karena perpisahan, tapi karena penyesalan yang dalam, kehilangan seseorang yang selama ini hidup bersama mereka dalam diam, tapi memberi makna begitu besar. Rombongan pengantar jenazah bergerak perlahan menuju pemakaman. Langkah mereka berat, namun penuh penghormatan. Beberapa anak muda membawa keranda dengan wajah hikmat, menunduk takzim. Seorang ibu sempat membisikkan pada anak kecil di sampingnya, "Itu kakek gorengan yang suka kasih kamu bonus tempe. Beliau orang baik, nak." Saat liang lahat ditutup dan doa terakhir dipanjatkan, orang-orang tetap bertahan. Mereka berdiri di sekeliling pusara baru bertuliskan nama sederhana itu. Tak ada gelar, tak ada pujian, hanya nama dan tanggal wafat. Namun dari kesederhanaan itulah, justru kakek Huda meninggalkan jejak yang paling membekas, bukan di batu nisan, melainkan di lubuk hati mereka yang kini merasa kehilangan. Dan saat langkah-langkah mulai menjauh dari tanah pemakaman, angin pagi berembus pelan, membawa satu pertanyaan yang tak terucap namun terasa oleh semua. Berapa banyak amal tersembunyi yang dibawa lelaki itu ke hadapan Tuhannya, amal yang tak pernah diketahui manusia? Satu hal yang pasti, hari itu, mereka tidak hanya menguburkan seorang penjual gorengan tua. Mereka mengantarkan pulang seorang hamba Allah yang diam-diam telah lebih dahulu memahami arti ikhlas yang sesungguhnya. Tak seorang pun dari keluarga berdarah hadir saat jenazah kakek Huda dikebumikan. Tak tampak anak bersimpuh di sisi pusara, tak ada istri yang menangis memeluk kain kafan terakhir. Kakek itu memang menjalani hidupnya dalam kesunyian. Pernah suatu sore, saat Fajar membantu menjaga warung gorengannya, Huda berkata pelan, "Istriku sudah lebih dulu dipanggil olehnya, dan anakku belum sempat melihat dunia." Ucapan itu singkat, tapi meninggalkan gema keheningan yang dalam. Namun hari pemakamannya justru menunjukkan hal yang berbeda. Walau tak punya keluarga kandung, ratusan orang datang melepas kepergiannya seakan melepas orang terdekat. Setelah cerita tentang kebaikan dan amal tersembunyi kakek Huda tersebar di kampung, masyarakat merasa seakan mereka memiliki bagian dari dirinya. Banyak yang berbisik lirih, rasanya seperti kehilangan kakek sendiri. Atau, beliau selalu tersenyum setiap kali memberi gorengan, tak pernah marah meski ditawar tak masuk akal. Anak-anak kecil yang dulu sering ia beri gorengan gratis berbaris rapi di tepi makam, memegang tangkai bunga sambil menunduk. Para ibu menyeka air mata sambil mengenang sosok Huda dalam percakapan sesama mereka. Tentang saat kakek tetap berjualan meski hujan deras mengguyur, atau ketika ia menolak diberi uang tambahan sambil berkata lembut, "Doa ibu saja sudah cukup bagi saya." 2 hari berselang, takmir masjid mengadakan rapat darurat. Suasananya hening namun penuh makna. Bukan karena aturan, tapi karena rasa kehilangan yang nyata. Pak Sodik, imam masjid, membuka rapat dengan suara parau yang syarat emosi. Tak ada balasan yang bisa menyamai pengabdian beliau. Tapi kita bisa memastikan namanya tetap hidup dalam ingatan, katanya. Dari pertemuan itulah lahir satu keputusan bulat. Aula yang sedang dibangun di sisi masjid akan diberi nama Balai Al-Huda. Sebuah nama yang terdengar sederhana, namun mengandung kehormatan besar. Salah satu pengurus berkata, "Huda dalam bahasa berarti petunjuk, dan beliau telah menunjukkan pada kita apa arti tulus yang sesungguhnya." Hari peresmian balai dihadiri oleh seluruh warga. Sebuah plakat kayu ukir dipasang dengan indah, bertuliskan, "Dipersembahkan untuk Huda bin Salim, seorang hamba yang memberi tanpa pamrih, membangun masjid tanpa ingin dikenal manusia." Di sudut ruangan itu,
Terdapat satu area yang dibiarkan apa adanya. Di sana hanya ada meja dan bangku tua dari warung gorengan milik kakek Huda. Di atasnya, terpasang satu bingkai kaca berisi secari kertas dengan tulisan tangan. Resep gorengan favorit anak-anak, ditulis langsung oleh beliau. Bukan sekadar hiasan, tapi pengingat bahwa cinta sejati tak selalu tampak. Dan warisan paling berarti bukan emas atau harta, melainkan ketulusan yang ditanam dalam diam. Dan setiap kali anak-anak tertawa di pelataran balai, atau jamaah berkumpul untuk mendengar kajian, selalu ada satu kisah yang kembali diceritakan. Tentang seorang kakek, sebuah gerobak tua, dan amal yang tak pernah diumumkan tapi tak pernah dilupakan. Sejak hari pemakaman kakek Huda, suasana di masjid kecil ujung kampung tak lagi seperti dulu. Sholat tetap dilaksanakan 5 waktu, sajadah masih digelar rapi, dan azan tetap berkumandang menggetarkan langit-langit rumah ibadah itu. Namun ada sesuatu yang tak sama. Bukan dari tampilan luar, melainkan dari dalam hati para jamaah. Sebuah rasa rendah hati yang baru tumbuh, lahir dari pelajaran yang datang bukan lewat ceramah panjang, tapi dari hidup seorang lelaki tua yang nyaris tak terlihat keberadaannya. Setiap Jumat, saat azan pertama menggema, Imam Sodik naik ke atas mimbar dengan langkah mantap dan suara yang lembut namun penuh makna. Dan sebelum menyampaikan khutbahnya, ada satu kalimat yang selalu ia ucapkan, sebuah pengingat yang kini telah menjadi bagian dari tradisi masjid itu. Jangan lihat siapa yang datang ke masjid. Lihat siapa yang hatinya benar-benar terpaut pada rumah ini. Kalimat itu tak pernah gagal menyentuh hati. Beberapa jamaah spontan menunduk, ada yang menggenggam sajadah seolah takut kehilangan, ada yang matanya mulai berkaca-kaca. Mereka paham, itu bukan sekadar kalimat pembuka. Itu adalah warisan, doa dan peringatan dari seseorang yang tak pernah memegang mikrofon, tapi meninggalkan jejak dalam yang tak bisa terhapus waktu. Sejak saat itu, sudut kecil di dekat rak sandal, tempat yang dulunya sering ditempati kakek Huda setiap salat Jumat, tak pernah lagi dibiarkan kosong. Tak ada pengumuman resmi, tapi semua orang menyebutnya sudut Huda. Bukan untuk disucikan, melainkan sebagai pengingat bahwa rumah Allah bukan milik mereka yang paling rapi bajunya, tapi mereka yang paling tulus hatinya. Kadang seorang bocah duduk di situ, memeluk mushaf sambil menunggu ayahnya selesai berdoa. Di hari lain, seorang bapak sederhana dengan pakaian lusuh bersila dengan tenang, larut dalam zikir tanpa suara. Suatu waktu, seorang pemuda membawa plastik berisi gorengan, lalu duduk sebentar di sana. Ia tersenyum kecil, sebelum keluar dan diam-diam membagikan makanan itu ke anak-anak yang sedang bermain di halaman masjid. Kisah hidup kakek Huda tak hanya abadi dalam plakat kayu di aula, atau dalam rapat takmir. Ia hidup dalam kebiasaan jamaah, dalam saling menyapa yang lebih hangat, dalam sujud yang disisipi doa untuk mereka yang terlupakan, dalam keputusan untuk menilai sesama bukan dari tampilan luar, melainkan dari ketulusan yang sulit dilihat mata. Setiap khutbah ditutup dengan doa yang selalu disisipkan Imam Sodik, kalimat yang tak pernah absen. Ya Allah, terimalah amal-amal Huda bin Salim. Luaskan kuburnya, dan jadikan tempat duduknya di rumah MU ini sebagai taman surga yang Engkau janjikan. Setelah itu, seisi masjid senyap. Lalu terdengar, amin, yang lirih tapi tulus dari barisan jamaah. Tak ada yang berani menganggap enteng sudut itu lagi. Sebab dari tempat itulah, mereka belajar satu hal yang tak diajarkan lewat buku. Bahwa yang sering dianggap kecil di mata manusia, bisa jadi justru besar di sisinya. Terima kasih sudah menonton Akar Kehidupan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga hidup kita selalu diberkahi.